Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kajur, Pak Joko, terus Bu Yanti selaku moderator, terus ada Pak Kamto juga di sini, Pak Gati, Pak Supri, Pak Samsiro, dan teman-teman senior saya, sekaligus adik-adik yang baru mau kuliah, serta yang sedang kuliah. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk, ya istilahnya apa ya, kalau menurut saya, belum kapasitas saya sebagai narasumber, tapi ya mungkin berbagi cerita, pengalaman kerja saya di bidang konsultan. Karena saya kerja di konsultan, mungkin paparan saya nggak jauh dari konsultan. Mungkin saya akan mengenalkan CV saya dulu. Setelah itu mengenalkan Virama Karya itu apa sih? Gitu. Saya kenalan dulu ya. Saya share screen dulu. Nama saya Sukiswo, lahir di Pemalang 13 Juni 80. Mulai masuk di Janda Baterai itu tahun 2000. Lulus Februari tahun 2006. Pengalaman saya di Virama Karya sebagai konsultan tenaga ahli mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Ini nggak usah saya bacain satu-satu mungkin. Untuk pengalaman saya yang saya sampaikan dari yang proyek-proyek besar aja dulu. Jadi saya mulai diamanahi proyek besar itu tahun 2016. Waktu itu ngawal proyek pos lintas batas negara yang ada di 7 lokasi, yang 3 itu di Kalimantan. Kis, kamu punya ininya belum muncul ya? Belum, Bu ya? Belum, ini masih ke border kamu. Udah muncul belum, Bu? Belum. Sudah, Bu? Oke. Sudah muncul, Bu? Udah. Oh ya. Jadi, pengalaman kan, Kis? iya, Bu. Jadi yang saya ceritakan yang pengalaman yang mulai dari tahun 2016 aja, Bu ya. Yang besar-besar aja. Jadi saya 2016 itu mengawal proyek pos lintas batas negara itu ada di 7 lokasi, yaitu 3 lokasi itu di Kalimantan, Entikong, Nangabadau, sama satunya lagi Aruk. Terus di NTT ada 3 lokasi, Mota Ain, Mota Masin, sama Wini. Kalau di Papua 1 lokasi, yaitu Skau. Itu tahun 2016. Terus tahun 2017 saya ditugasi lagi ngawal proyek Asian Games Gelora Bung Karno. Terus lanjut ke Ancol, ngawal proyek layar jet ski sama layar sama jet ski. Tahun 2019 saya ditugasi lagi
ngawal proyek renovasi Masjid Istiqlal Jakarta sampai tahun 2020. Terus lanjut di terowongan Masjid Istiqlal. Setelah itu yang sekarang ditugasi di proyek renovasi Taman Mini untuk kegiatan G20 yang rencananya Oktober nanti dilaksanakan. Mungkin itu yang untuk pengalaman saya yang sampai ini hari ini. Terus saya mau mengenalkan Virama. Jadi Virama itu konsultan. Jadi konsultan plat merah BUMN. Dia bergerak bidang konsultan supervisi, manajemen konstruksi, sama konsultan perencanaan. Itu di Virama Karya. Terkait judul dari yang kuliah umum sekarang, implementasi jurusan teknik mesin. Ya, kalau saya pribadi dulu pas mau masuk teknik mesin, jujur saya mindset saya itu ya kerja di pabrik motor, pabrik mobil gitu loh. Cuman ya yang namanya perjalanan hidup kita nggak tahu. Mungkin langsung ke paparan saya yang akan saya sampaikan. Maaf Bu, udah ini Bu? Belum berganti? Udah Bu? Belum, masih CV kamu tadi. Oke. Nah, mungkin ini nanti akan bantu Mas, siapa tadi, Mas Salwa ya? Saya akan menjelaskan tahapan alur lelang proyek pemerintah pusat. Kebetulan saya kan dari dulu itu mayoritas mengawal di Kementerian PU. Jadi tahapannya seperti apa aja. Nah, ini saya mengenalkan Virama itu lahir tahun 61. Tahun ini umurnya udah 61, maaf belum saya edit, masih 60 tahun. Jadi struktur organisasi di PT Virama Karya itu ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur, dan divisi dan lain-lain. Jadi posisi saya itu ada di sini, divisi. Kenapa saya kok di proyek? Karena saya ditugasi pimpinan saya untuk mengawal langsung proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh divisi. Kalau di proyek itu manajemen konstruksi, pimpinan tertinggi adalah tim leader. Di bawahnya adalah tenaga ahli, terus di bawahnya lagi ada asisten, terus admin, dan lain-lain. Jadi ini mungkin ini yang nanti akan banyak pertanyaan yang di sini nih, tahapan lelang. Jadi ada dua di proyek pemerintah untuk kontrak proyek, itu ada proyek desain and build dan proyek konvensional. Kalau tahapan proyek desain and build, tahapan lelangnya seperti ini. Dari Kementerian PU, itu di dalamnya itu ada kelompok kerja yang menyusun usulan teknis dan lain-lain untuk
proses lelang MK atau manajemen konstruksi. Sebelum ini dia lakukan proses lelang, maka di dalam Kementerian PU itu digodok kurang lebih hampir 3 bulan sampai 4 bulan di Pokja itu, lalu masuk ke LPSC, lalu proses lelang, dan yang ikut lelang itu MK itu ya dari yang swasta sampai BUMN itu jumlahnya itu ratusan. Setelah proses lelang MK ada pemenang, maka tugas MK adalah bantu Kementerian PU untuk pelaksanaan proses lelang berikutnya. Jadi misalnya desain and build kan dari proses lelang MK, dia akan ke proses lelang konsultan perencana basic design. Nah, ini di bawah ini yang bantu itu semua MK untuk bantu PU. Jadi ini proses lelang konsultan basic design, terus proses lelang kontraktor KSO perencana DD, habis ini udah terlelang semua, terus baru pelaksanaan fisik pekerjaan. Ini yang design and build. Kalau yang konvensional itu sama tadi, dari Kementerian PUPR digodok dulu di internal, habis itu melakukan proses lelang MK. Setelah MK menang, terus proses lelang konsultan DD, setelah itu lelang kontraktor, setelah kontraktor baru pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai pemenang kontraktornya siapa. Gitu. Ini penjelasannya. Design and build itu kontraknya dari owner untuk penyedia jasa kontraktor, yang di dalamnya kontraktor itu terdapat kerjasama operasi atau KSO dengan perencana DED untuk menghasilkan produk desain rancang bangun sebagai dasar kontraktor mengajukan pekerjaan manajemen pekerjaan ke MK. Jadi dasar kontraktor mengajukan pekerjaan ya atas dasar gambar yang dihasilkan oleh perencana DED yang melebur jadi satu dalam kontrak KSO kontraktor. Ciri-cirinya kontrak desain and build yaitu kontraknya itu lamsam. Karena nilai kontraknya itu yang dilelangkan itu dari owner itu nilai pagunya secara global dan mencakup lingkup pekerjaannya yang akan dikerjakan kontraktor. Tapi tidak bisa biaya tambah jika ada pekerjaan tambah karena sudah lamsam dari awal. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya, kontrak proyek konvensional adalah kontrak dari owner untuk penyedia jasa kontraktor yang perencana DED-nya itu dilelang secara terpisah sebelum lelang penyedia jasa kontraktor. Ciri-cirinya kontrak konvensional adalah RAB-nya itu sudah unit price, jadi kontrak harga sasaran. Untuk gambar DD juga sudah ada pada saat lelang penyedia jasa kontraktor. Jadi si kontraktor itu menawar lelang berdasarkan RAB dan DED yang sudah ada di perencanaan DED. Untuk tambah waktu dan biaya masih bisa maksimal 10% dari nilai kontrak. Ini mungkin jenis-jenis konsultannya kurang lebih ada 3 yang sepengalaman saya yang sering saya alami di pekerjaan saya. Itu ada konsultan perencana, yaitu dia ada 2, konsultan perencana basic design sama konsultan perencana DED. Yang kedua, konsultan supervisi atau konsultan pengawas. Yang ketiga, konsultan manajemen konstruksi.
Nah, mungkin ini definisinya. Definisi konsultan perencana basic design adalah konsultan pemenang hasil lelang yang akan mendesain suatu kawasan secara dasar menyeluruh yang akan didetailkan oleh perencana DED. Seperti contoh, kawasan Taman Mini. Itu kan dikerjakan sekarang oleh 6 kontraktor. Nah, perencana basic design itu menggambar lebih dulu secara kawasan menyeluruh dan gedung-gedung itu secara master plan. Nanti dikembangkan oleh perencana DED yang dia melebur jadi satu dalam kontraktor. Jadi ada perencana desainnya, basic design, terus ada perencana DED-nya itu melebur jadi satu di kontraktor. Itu bedanya perencanaan DED sama perencana basic design. Untuk hasil outputnya, kalau perencana basic design itu laporan pendahuluan, gambar basic design, outline spec basic design, laporan akhir, data hasil survei kondisi lapangan atau topografi secara keseluruhan. Ini konsultan perencana DED. Konsultan perencana DED adalah konsultan pemenang hasil lelang sebelum dilakukan lelang penyedia jasa kontraktor. Adapun produk outputnya adalah sebagai berikut. Laporan pendahuluan, gambar detail engineering design, outline spek DED, laporan akhir, laporan pengawasan berkala, perhitungan dasar analisa harga satuan, data hasil survei kondisi lapangan. Yang kedua, konsultan supervisi atau yang biasa disebut itu konsultan pengawas. Biasanya konsultan supervisi itu nilai pekerjaan fisiknya itu di bawah 25 M. Adapun produk outputnya adalah laporan pendahuluan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir, dan monitoring progress. Yang ketiga yang ini yang sering saya jalani, konsultan manajemen konstruksi adalah konsultan proyek yang nilai pekerjaan fisiknya itu rata-rata di atas 25 M. Adapun produk outputnya adalah sebagai berikut. Laporan pendahuluan. Review desain itu dia mereview hasil desain yang di-outputkan oleh perencana DED. Jadi ada memang tugas MK itu mereview desain hasil perencana DED. Nanti ada laporannya ini seperti apa itu direview. Membuat justifikasi teknis jika ada penambahan biaya dan waktu. Dalam perjalanan proyek itu biasanya ada penambahan waktu. Itu jika proyek konvensional waktu dan biaya. Itu nanti tugas MK itu wajib bikin justifikasi teknisnya itu seperti apa, kenapa menambah biaya itu, kenapa itu wajib bikin justek. Karena itu sebagai syarat pemeriksaan pada saat pemeriksaan BPK. Harus ada justeknya. Terus laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir, laporan progres. Tugas pokok dan fungsi konsultan manajemen konstruksi adalah menjaga mutu, menjaga waktu, dan biaya, mengawal proses lelang perencanaan DED, mengawal proses lelang kontraktor, mengawal proses pekerjaan fisik, dan mengawal
proses pemeriksaan BPKR itu dari proses pekerjaan fisik sampai pekerjaan itu selesai, sampai jika ada kasus misalnya pekerjaan itu sudah 5 tahun selesai, tapi 5 tahun itu masih dipanggil karena pemeriksaan BPKR itu waktunya sampai 10 tahun. Dari proyek berakhir itu masih ada waktu 10 tahun untuk diperiksa. Kalau sudah di atas 10 tahun, sudah tidak diperiksa. Tapi rata-rata itu di bawah. Yang saya alami itu waktu proses berjalan juga sudah diperiksa. Setelah proses selesai, kurang lebih beberapa bulan langsung diperiksa. Karena itu memakai uang APBN. Jadi yang memeriksa itu langsung dari BPKRI. Nah, mungkin dari saya seperti itu dulu, karena ini mungkin waktunya ini karena mungkin banyak pertanyaan. Sementara itu dulu. 'Cause I can see